Imam Hasan Al-Basri ini diterangkan oleh Qatadah, wa kadzalika wa kadza qala Qatadah. Wa kana Al-Hasan, jadi biasanya kalau dalam tafsir Ibnu Katsir kalau disebut Al-Hasan itu Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini adalah pemimpinnya para tabi'in. Ilmunya di atas rata-rata ilmu tabi'in. Dan beliau ini terkenal orang yang paling zuhud di antara ulama-ulama tabi'in. Jadi kata para ulama mengomentari Imam Hasan Al-Basri ini, kalau engkau ingin melihat orang yang masih ada tinggal di bumi tapi sebenarnya sudah di langit dia, sudah di akhirat dia, itu namanya Hasan Basri. Makanya itu guru Ading Ulun itu namanya Hasan Basri. Jadi dulu waktu tasmiyahan minta nama sama guru Sarwani Zuhri di Balikpapan itu, ketua MUI. Terdiam sejenak beliau, Hasan Basri kata beliau. Langsung disebut. Rupanya kalau bahasa orang sekarang itu top of mind. Jadi di kepala beliau itu siapa kira-kira? Jadi kalau ulama itu rupanya top of mind-nya itu di bawahnya Rasulullah ya. Kalau Muhammad sudah sering kan. Jadi itu spontan nanyanya. Guru minta tolong guru kasih nama. Jadi nggak pakai mikir lagi. Langsung Hasan Basri kata beliau. Hasanul Basri. Karena memang bukan orang sembarangan orang namanya Hasan Al-Basri ini. Ketika di zamannya beliau sebagai seorang tabi'in. Orang yang zuhud, orang yang tidak menyukai dunia, tidak cinta dunia sedikit pun. Sehingga kata para ulama, kalau engkau ingin melihat orang yang sudah di akhirat, tapi orang yang masih ada tinggal di dunia, itu adalah Hasan Al-Basri. Ini mirip gelarannya Thalha bin Ubaidillah. Saking luar biasanya Thalha bin Ubaidillah itu melindungi baginda Rasul SAW ketika perang Uhud, sampai kata Rasulullah, kalau engkau ingin melihat ada orang mati syahid, tapi orangnya masih hidup, ini Thalha orangnya. Thalha itu tangannya puntung. Jadi ketika beliau itu membaiat Sayyidina Ali sebagai khalifah, itu baiatnya kan bersalaman biasanya kan, ini tangannya yang buntung itu dimajukan. Kenapa? Karena tangannya terpotong ketika melindungi baginda Rasul SAW. Kalau engkau ingin melihat orang yang masih hidup, padahal orang yang mati syahid, padahal orang yang masih hidup, Thalha bin Ubaidillah. Jadi digambarkan dalam sebuah kisah, dalam sebuah kitab, saya lupa nama kitabnya, itu menarik, bahasa Arab, tentang kisahnya Hasan Al-Basri ketika beliau sejaman dengan Imam Muhammad bin Sirin, Ibnu Sirin. Muhammad bin Sirin ini punya kemampuan bisa membaca tafsir mimpi. Bapak-bapak biasa tafsir mimpi ya Pak? Nah, dulu zamannya SD-SB, kalau mimpinya ini berarti nomornya nanti keluar ini katanya. Masih ingat nggak Pak? Zaman dulu SD-SB, sumbangan dana sosial berhadiah. Yang nyumbang hebatnya Pak, orang-orang miskin. Diganti KSOB kalau tidak salah. Apa KSOB dulu baru SD-SB ya Ustaz? Ada yang tahu nggak? Wah saya salah nanya ini, bukan di sini ntar nanya-nanya. Kupon sumbangan olahraga berhadiah. Nyumbang kita Pak, tapi dapat hadiah. Pintarnya waktu itu luar biasanya. Padahal sebenarnya itu judi. Jadi kalau orang mimpi katakanlah ngambil mobil, wah nanti nomor sekian nih. Saya itu kadang-kadang bingung, gimana caranya menghubungkan antara mimpi dengan nomor. Itu namanya kalau dalam anak muda, dalam istilah anak muda sekarang, cocok logi Pak. Dicocokkan supaya bisa nyambung. Nah kan betul ku bilang, kalau ibu-ibu yang mimpi dikurangi 1 katanya. Kalau bapak-bapak ditambahi 1. Iya Pak, betul nggak Pak? Nggak ada yang berani jawab, pengalaman katanya. Jadi Ustaz, mimpi itu ditafsir oleh Ibnu Sirin. Saya pernah juga dulu ada teman non muslim nanya tentang mimpi dia. Saya bilang sebentar saya buka kitabnya dulu. Rupanya memang ada aplikasinya Pak, softwarenya Tafsir Ahlam, tafsirnya Ibnu Sirin. Saya bilang kayaknya habis sakit ini ya. Oh, kok Bapak tahu? Dia bilang.
Kau Bapak tahu habis sakit ini? Saya bilang tafsir mimpinya. Oh, jadi dia cerita tentang mimpinya dia, saya cari tafsirnya dalam tafsir mimpi. Oh, seperti itu. Dulu saya ingat beberapa tahun yang lalu waktu saya masih tinggal di Bogor, Pak. Saya mimpi, ini nggak apa ngantor dikit Ustaz ya, biar jadi hasanah berpikir aja. Saya mimpi waktu itu saya masih tinggal di Bogor, mimpi menyenangkan sekali mimpinya itu. Nah, kata Rasulullah kalau mimpinya menyenangkan ceritakan. Jadi saya naik perahu di tempat yang airnya banyak, kayak di Venesia tuh. Pokoknya menyenangkan sekali, tempat itu indah luar biasa. Sambil saya di mana-mana air saya lihat. Begitu saya buka tafsir mimpinya, apa maknanya? Kamu akan dapat kenikmatan, kesejahteraan dalam bentuk kecukupan harta. Saya bilang alhamdulillah luar biasa ini. Enggak taunya jadi direktur PDAM, Pak. Begitu sampai ke Berau. Saya bilang lama-lama mikir, oh jangan-jangan ini mimpi dulu beberapa tahun lalu di Bogor. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itulah tafsir mimpi. Jadi ketika Muhammad bin Sirin ini dikenal sebagai orang yang paham tentang mimpi, maka suatu ketika Hasan al-Basri ini bermimpi, mimpinya agak aneh dan berulang. Kemudian dia tanyakan, cuman waktu itu sungkan juga mau nanya sama Muhammad bin Sirin. Akhirnya disuruhnya muridnya. Begitu ditanyakan oleh muridnya ini kepada Muhammad bin Sirin, apa kata Ibnu Sirin? Tolong sampaikan kepada orang yang menyuruh engkau ini, tolong sampaikan kepada gurumu ini, kalau mau nanya tentang mimpi, tolong tanya langsung sendiri, jangan titip lewat perantara. Loh, kok tahu dia? Akhirnya apa? Disampaikan kepada Hasan al-Basri, dan kemudian Hasan al-Basri nanyakan langsung. Apa kata Muhammad bin Sirin? Dari mana kamu tahu? Kata Hasan kata muridnya, dari mana Anda tahu bahwa yang bertanya ini adalah guru saya? Kata Muhammad bin Sirin, mimpinya ini spesifik. Mimpinya ini unik. Apa mimpinya? Mimpinya Hasan al-Basri ini beliau bertelanjang dada, buka baju, kemudian membawa tongkat, menggembala kambing. Kata Muhammad bin Sirin, di zaman ini tidak mungkin ada orang yang mendapat mimpi seperti itu kecuali Hasan al-Basri. Kenapa? Karena kata beliau Hasan al-Basri itu tidak pakai baju. Kenapa? Karena itu menggambarkan kezuhudan beliau di dunia. Beliau pegang tongkat, menggembala kambing. Itu umpamanya ilmunya beliau itu menuntun umat manusia pada saat itu menuju kepada agamanya Allah. Jadi Muhammad bin Sirin berkesimpulan, tidak mungkin ada orang yang lebih zuhud daripada Hasan al-Basri di zaman itu kecuali beliau. Jadi nggak mungkin ada orang lain punya mimpi seperti itu. Nah, jadi ketahuannya di situ, Pak. Sultanul Aulia. Jadi Hasan al-Basri ini saking zuhudnya beliau, sehingga ulama lain, Muhammad bin Sirin yang paham dengan ilmu tentang mimpi ini, begitu mendengar mimpi itu dari muridnya, dia tahu bahwa pasti ini mimpinya Hasan al-Basri. Jadi kedudukannya luar biasa, Pak. Apa doa yang diajarkan oleh Hasan al-Basri? Kata Imam Hasan al-Basri dalam tafsir kitab tafsir Ibnu Katsir ini, beliau mengatakan yaqul Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, rabbuna farzuqna al istiqamah. Rezekikan kepada kami, karuniakan kepada kami al istiqamah. Istiqamah. Ada ibu-ibu namanya istiqomah? Jadi ini menjadi cita-cita terbesarnya para ulama-ulama Allah, para aulia-aulia Allah, yang diantaranya diwakili dengan Hasan al-Basri, bukan orang sembarangan. Beliau mengajarkan doa Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Sederhana ya Pak ya doanya ya. Gak usah saya ulang ya, nanti nonton rekaman aja di channel ya Pemuda At-Tanwir. Klik subscribe,
Ting. Di zaman sekarang sudah YouTuber ini luar biasa.